Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balam Cubes. Dan ini adalah dua Rubik terbaru yang baru ada di Balam Cubes, yaitu Monster Go, atau ini adalah sub-brand dari Gun Cube. Mungkin teman-teman ada yang baru tahu dengan brand ini karena emang ini brand baru, Monster Go. Jadi ini adalah seri Rubik, dibilang sub-brand atau anak perusahaan dari brand Gun Cube. Dan di sini Monster Go itu untuk ya menyasar kelas menengah ke bawah ya, dengan harga yang lebih murah dan kualitasnya mungkin nggak beda jauh sama Rubik Gun Cube yang kelas menengahnya. Nah, seperti apa kualitasnya? Di sini udah ada dua buah Rubik Monster Go 3x3 atau yang seri 356. Dan di sini ada dua versi, yang non magnetic dan magnetic. Untuk warnanya hanya tersedia versi stickerless aja. Nah, mari kita unbox Rubiknya seperti apa. Pertama kita buka yang ini dulu, yang magnetic. Kita keluarin dulu seperti apa paket pembeliannya. Di sini kita cuma dapat Rubik yang ada di kemasan Mika, dan ini satu lagi kita dapat pamflet atau booklet yang isinya tutorial Rubik yang lumayan lengkap ya, lumayan gede, lengkap juga sih kayaknya. Tapi bahasanya dua bahasa Inggris, ini bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah, di sini juga dikasih keterangan Monster Go itu yang saat ini tersedia ada 6 versi. 6 versi. Oke. Nah, ini yang biasa, terus ada juga yang ini namanya apa nih? Cloud. Ya, versi Cloud dan versi Rainbow. Terus ada versi UT. UT ini bentuknya seperti U dan T. Terus yang ini bentuk 2x2 dan ini apa nih, Black Bell. Oke, yang ini saya belum punya. Oke, ini dia, ini bookletnya. Oke, kita singkirkan dulu bookletnya. Nah, sekarang kita unbox juga yang ini, yang versi non magnetic. Sebenarnya paket pembeliannya sama aja. Sorry, ada suara motor. Oke, ini dia Rubiknya, kita unbox. Untuk paket pembeliannya sama aja. Ini kita singkirin dulu boxnya biar bersih layarnya. Oke, ini dia, ada yang magnetic dan nggak magnetic. Kemasannya sangat simple. Ini kemasan paling simple di antara Rubik Gun Cube yang lain, atau mungkin ini udah masuknya sub-brandnya Monster Go. Oke, ini dia Rubiknya. Warnanya ini udah doff ya, stickerlessnya udah doff, sama seperti Rubik Gun Cube yang baru keluar belakangan ini, warnanya tuh udah doff semua stickerlessnya. Oke, ini dia. Mari kita cobain dulu yang non magnetic dulu kali ya. Ini untuk ukurannya 56 mm. Terus harganya kisaran 120 untuk yang non magnetic, dan yang magnetic harganya sekitar 190 sampai 200 ribuan. Oke, mari kita cobain dulu yang non magnetic. Ini masih bawaan pabrik, belum disetel. Oke, wih. Oke, putarannya lumayan lancar, stabil, terus lumayan cepat juga, walaupun belum bisa disaingin sama Rubik Gun 356 RS. Walaupun harganya memang lumayan, selisihnya lumayan jauh ya sama Gun 356 RS. Ya lumayan sih, hampir beda harganya. Untuk slice turn ini udah lumayan stabil, smooth, walaupun nggak seringan Gun 356 RS. Dan corner cutnya kita cobain, wah enteng banget, corner cutnya bagus, enteng banget. Reverse-nya kita cobain, enteng juga, reverse-nya bagus, good. Ini lebih dari 45 derajat juga kita cobain. Kalau lebih dari 45 derajat ini bisa dipaksa, berarti udah mantep ya, corner cutnya udah mantep. Terus kita cobain yang versi magnetiknya, sebagus apa. Nah, ini stabil ya, stabil, licin. Entah kenapa yang magnetik lebih licin dibanding yang non magnetik. Harusnya yang non magnetik itu lebih licin dibanding magnetik karena nggak ada rem dari magnetnya ya, tapi ini kok lebih ringan. Mungkin karena
loopnya beda ya atau gimana ya, saya kurang ngerti juga, belum saya buka soalnya seperti apa bagian dalamnya. Oke, yang magnetiknya ini bagus banget sih. Ini kayak mungkin setara dengan Rubik seperti MF3RS yang versi 3M. MF3RS 3M itu udah mirip banget nih sama ini feelnya. Ini ringan banget, magnetnya juga soft ya, nggak terlalu berat. Pas sih magnetnya, enak. Oke. Ini yang M-nya justru licin banget, mantep sih yang M. Tapi yang ini malah kurang. Oke. Tetap sih, dia licin tapi kayak masih agak berat. Entah di pabriknya mungkin netesin pelumasnya kebanyakan atau gimana. Jadi yang stickerless non magnetiknya malah sedikit lebih berat dibanding yang magnetik. Entah mungkin faktor ini ya, yang di pabriknya mungkin nyetelnya ini beda setelannya. Terus kita coba mari bagian dalamnya seperti apa. Oke. Nah, ini dia. Ini yang khas dari Rubik Gun Cube, yaitu menggunakan gas. Dan di sini gasnya juga sudah menggunakan gas yang numerical ya, sudah numerical. Ini bisa di setel pakai tangan. Yeps, bisa di setel pakai tangan. Tapi tulisannya kecil banget ini. Jadi kayaknya kalau kalian mau nyetel Rubik ini mesti deket banget ngelihatnya. Soalnya di sini ada tulisan untuk setelan Rubiknya tapi kecil banget. Gasnya mungkin sama kayak Gun 356 RS ya. Terus ini juga udah pakai core yang plastik. Jadi enteng Rubiknya. Terus untuk yang non magnetik kayaknya sama aja, nggak ada perbedaan. Oh beda, pantesan tadi saya nyobain kok kayak feel-nya itu beda ya. Ternyata gasnya juga beda guys. Nah yang tadi kan pakai kuning nih, buat copot. Nah yang ini kan magnetik pakai yang kuning, dan yang ini pakai yang oranye. Makanya feel-nya itu beda ya. Jadi sengaja yang non magnetik ini dikasih gas yang lebih kuat. Springnya itu lebih kuat lah, nggak se licin yang ini. Jadi tekanan di springnya itu lebih kuat, makanya yang ini walaupun nggak ada magnetnya tetap stabil. Nah saya paham jadinya kenapa yang ini sedikit lebih berat, supaya walaupun ini nggak ada magnetnya tapi putarannya emang tetap stabil. Dan ini terasa banget Rubiknya walaupun tanpa magnet tapi stabil. Kalau yang ini Rubiknya licin banget dan dibikin stabil sama magnetnya. Nah itu. Oke, untuk keduanya mana yang lebih bagus di antara dua ini, mungkin itu tergantung dari teman-teman juga ya. Ada yang lebih suka magnetik karena ada sensasi atau feel rem dari Rubiknya, atau ada juga yang lebih suka tanpa magnet. Jadi muternya itu los aja gitu, nggak ada remnya. Jadi itu tergantung selera teman-teman. Nah, sekarang saya akan cobain mainin Rubik ini. Kira-kira berapa kecepatan saya pakai Rubik ini ya? Kita akan coba tes solve Rubik ini. Oke teman-teman, ini dia cuplikan saat saya mainin Rubik Monster Go 356 atau Monster Go 356. Yang pertama saya cobain ya versi non magnetik, dimana di sini saya ngerasain Rubik ini tuh bisa dibilang Rubik kelas menengah yang putarannya itu cepat dan stabil tanpa embel-embel magnet. Walaupun tanpa magnet, putarannya itu udah stabil banget karena gasnya itu punya tekanan yang cukup kuat buat memberikan kestabilan di Rubiknya. Jadi nggak sekedar licin, Rubik ini juga stabil walaupun tanpa magnet. Jadi bisa dibilang ini adalah Rubik Gun Cube atau bisa dibilang sub-brand dari Gun Cube yang paling murah, tapi kualitasnya juga good. Dan untuk yang versi magnetik ini juga bisa cobain, dimana untuk yang versi magnetik putarannya itu terasa lebih ringan karena menggunakan gas yang tekanannya lebih ringan juga, nggak sekuat yang versi non magnetik. Tapi karena ditambah dengan daya magnet yang menurut saya cukup stabil, dan ini jadi lebih enak feelnya. Kalau ngomongin kenyamanan, yang magnetik itu lebih nyaman dibanding yang magnetik menurut saya. Itu karena saya juga pribadi udah sering pakai Rubik yang magnetik. Tapi belum tentu kalau kalian misalnya emang lebih suka yang non magnetik, mungkin penilaiannya bisa berbeda. Untuk harga tentunya yang magnetik lebih mahal karena ada magnetnya. Terus bisa dibilang juga antara yang non magnetik dan magnetik ini punya feel yang benar-benar berbeda, dimana yang magnetik
feel-nya itu ringan dan stabilnya itu menggunakan magnet. Sementara yang non magnetik itu stabilnya itu karena tekanan per yang lebih kuat. Untuk menilai mana yang lebih baik itu tergantung dari selera tangan kalian masing-masing atau kecocokan finger trick kalian masing-masing. Jadi saya nggak bisa nentuin mana yang lebih baik. Tapi kalau untuk saya pribadi tentu yang magnetik karena saya udah terbiasa dengan Rubik magnetik saat ini. Untuk fitur-fiturnya sebenarnya ini udah banyak banget kelebihan di Rubik ini. Fitur-fiturnya itu udah sangat mumpuni untuk speed solving. Tapi kalau untuk bahas kekurangannya ya, di sini saya ngerasa nggak banyak aksesoris tambahan dari GunCube yang biasanya itu ada tambahan-tambahan gas. Selain itu juga di sini kita nggak dapat logo GunCube, jadi logonya udah Monster Go. Ya, jadi kalau kita mau keren harusnya kita pakai logo Gun sih. Tapi karena di sini logonya Monster Go, walaupun ini masih sub brand, tapi gengsinya itu beda menurut saya. Bakal lebih terasa mahal kalau ada logo GunCube. Jadi ini mungkin salah satu kekurangan kalau kalian beli Monster Go itu nggak se-elegan dan nggak se-branded dari GunCube yang asli. Nah, selain itu Rubik ini juga nggak tersedia versi black base. Jadi kalau kamu mau beli Rubik ini, itu hanya ada versi stikerless aja, oke? Kalau misalnya saya bandingin, ini tuh sebenarnya Rubik yang kualitasnya itu udah bagus banget, tapi masih di bawah GUN 356 RS. Ini untuk yang magnetik ya. Daripada kalian beli GUN 356 RS yang non magnetik, kalau menurut saya kalian mendingan beli Monster Go yang versi magnetik karena ya ini udah hampir mendekati ya, udah punya feel yang hampir mendekati GUN 356 RSM. Walaupun secara keseluruhan kalau diadu antara GUN 356 RSM sama Monster Go yang magnetik ini sebenarnya masih bagusan GUN 356 RSM. Tapi kalau kalian budgetnya terbatas di bawah 200.000, mending pilih Monster Go yang magnetik. Dan kalau kalian lagi cari Rubik-Rubik kelas menengah yang harganya di bawah 150.000, Monster Go yang magnetik juga ini bisa jadi pilihan utama. Walaupun belum magnet tapi punya stabilitas putaran yang lumayan oke. Kalau diaduin sama Rubik-Rubik lainnya di kelas 100 ribuan sampai 150 ribuan ya, sebenarnya ada lawan-lawan yang bisa dibilang berat karena di situ ada Rubik Thunderclap V3M yang udah magnetik, Yongjun Yulong V2M yang udah magnetik juga, terus ada Rubik Cyclone Boys juga yang udah magnetik. Nah, sebenarnya lawannya Rubik-Rubik yang udah magnetik semua. Tapi kalau saya pribadi ini punya nilai plus sendiri karena walaupun tanpa magnet, Rubik ini punya fungsi yang mirip kayak magnet karena Rubiknya udah stabil. Jadi kita nggak perlu tambahan magnet di Rubik Monster Go 356 ini. Nah, tapi kembali lagi kalau kalian misalnya mau harga 100.000 sampai 150 ribuan gitu, di kisaran harga segitu mau yang magnetik, silahkan pilih merek lain karena Monster Go belum magnetik di harga segitu, oke? Nah, itu dia mungkin kelebihan dan kekurangannya udah saya sebutin, dan di sini sebenarnya ini udah Rubik yang cocok buat jadi pilihan kalian juga. Saya rekomendasiin Rubik ini juga yang magnetik maupun yang non magnetik. Tapi kalau misalnya kalian budgetnya lebih, ada 200.000, pilih yang magnetik aja. Terus kalau kalian misalnya ada budget yang lebih banyak lagi, masih banyak Rubik-Rubik yang lebih bagus juga dengan harga yang tentunya lebih mahal. Selain itu kalau kalian misalnya emang mau kelihatan keren, mau pakai brand GunCube, yang mendingan kalian pilih aja langsung brand GunCube-nya karena Monster Go punya logo yang berbeda, otomatis ya nggak sekeren, nggak setinggi ini ya, gengsinya nggak setinggi Rubik GunCube ya. Jadi kalau kalian emang mau carinya kekerenan mereknya, itu mungkin kalian pilih aja GunCube-nya dibanding Monster Go. Oke, mungkin itu aja video unboxing and review kali ini. Semoga bisa membantu kalian yang lagi cari-cari Rubik yang menarik, atau kalian yang lagi kepo sama Rubik-Rubik baru yang baru rilis di tahun-tahun ini atau bulan-bulan belakangan ini. Nah, ini dia video dari Balam Cubes tentang Gun Monster Go atau GunCube Monster Go 356. Ya, pokoknya ini Rubik yang masih ada embel-embel GunCube tapi udah dibikin sub brand lah. Oke, sekian dulu video kali ini. Like jika suka, dislike jika nggak suka. Kita ketemu di video yang lain. Bye.